Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita di hari Minggu yang berbahagia, yaitu beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita di rumah kita masing-masing, kita beribadah, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pribadi kami Tuhan yang beribadah pagi hingga Tuhan malam hari ini. Tuhan, Engkau ambil alih, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Pagi hari kami dengan pasukan para malaikat-Mu, kami tolak setiap Bapa kuasa-kuasa Bapa, sakit, penyakit, intimidasi dari virus corona Tuhan, agar selama kami beribadah, janji firman-Mu terus memagari kami, untuk kami diberkati di bumi sampai kerajaan-Mu. Engkau kuasai atmosfer kami Bapa, Engkau lindungi kami dari setiap keadaan yang sukar di masa-masa pandemik ini. Biarlah kami selalu sehat dan diberkati. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang mengambil alih setiap ibadah kami di rumah kami masing-masing, agar selama ibadah dilaksanakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan mereka berharap pada Tuhan tidak celaka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Kau beriman dan sembuhkanku, Kau bersandar dan selamatkanku, yang dari yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau beriman dan sembuhkanku, Kau bersandar dan selamatkanku, yang dari yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau beriman dan sembuhkanku, Kau bersandar dan selamatkanku, yang dari yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
karena Engkau yang menjagai setiap keadaan kami di masa pandemi ini. Berikan kami Bapa gairah dan sukacita kerajaan-Mu, agar ketika kami memuji-muji nama-Mu Tuhan, hidup kami lebih diberkati Tuhan, sehingga kehidupan kami mengalami kekuatan bersama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Menurut setiap langkah hidup kami di tahun hari ini. Setiap langkahku selalu ada Yesus yang mengisi hidupku, mewarnai langkahku. Setiap langkahku selalu ada Yesus selamanya di hidupku. Hanya Yesus ada di hatiku, dalam pikiranku, ada di hidupku. Hanya Yesus ada di hatiku, dalam pikiranku, dalam hidupku. Haleluya. Setiap langkahku selalu ada Yesus yang mengisi hidupku, mewarnai langkahku. Haleluya. Setiap langkahku selalu ada Yesus selamanya di hidupku. Hanya Yesus ada di hatiku, dalam pikiranku, ada di hidupku. Hanya Yesus ada di hatiku, dalam pikiranku, dalam hidupku. Hanya Yesus ada di hatiku, dalam pikiranku, ada di hidupku. Hanya Yesus ada di hatiku, dalam pikiranku, dalam hidupku. Hanya Yesus ada di hatiku, dalam pikiranku, dalam hidupku. Hanya Yesus ada di hatiku, dalam pikiranku, dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mempengaruhi setiap pikiran kita hari ini untuk diberkati selalu. Amin. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau terus bekerja luar biasa dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang membuat kami senantiasa melihat hari-hari yang baik. Biarlah pagi hingga Bapa malam hari ini Tuhan, hati kami terus bersyukur kepadamu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Lawat setiap pribadi kami Tuhan, berkati setiap Bapa pujian penyembahan kami, karena kami percaya ketika Engkau hadir dalam hidup kami, langkah kami Tuhan selalu diberkati. Terima kasih Tuhan, di hati kami terus bersyukur dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sedetik pun Kau jauh dariku, selalu menjaga hidupku. Dan sekalipun Kau meninggalkanku, Kau lukis
Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah-Mu. Pada saat ini Tuhan, kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yesaya pasal 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, judul renungan kita pada saat ini adalah pintu destiny yang terbuka. Pintu destiny yang terbuka. Kita melihat ada sesuatu hal yang dahsyat, saudara, bahwa Tuhan sendiri yang akan membuka pintu-pintu di depan kita. Di ayat yang kedua dikatakan, saudara, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Kores adalah seorang raja dari Persia, dan dia memiliki ambisi untuk memperluas kerajaannya. Salah satunya ada sebuah istilah yang disebut sebagai satrap, yaitu bagaimana dia akan mendirikan pemerintahan di daerah-daerah pendudukan. Mengapa Kores, saudara, ingin membantu bangsa Israel membangun bait Allah? Karena dia ingin menegakkan kerajaannya di Yudea. Tetapi saudara, Allah adalah Allah yang luar biasa. Allah memiliki rencana yang dahsyat dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahkan Allah sanggup memakai Kores sang raja Persia untuk menggenapi visinya dalam kehidupan orang percaya. Di sini saya mau menekankan, kita sudah melewati 2020. Allah sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Pintu-pintu destiny akan terbuka bagi banyak orang yang sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, sehingga kita akan memahami dan mengerti arah baru yang Allah sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan mau agar kita mengerti bahwa Allah sedang membuka pintu-pintu destiny bagi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana pintu-pintu destiny itu dibukakan Tuhan. Yang pertama kita baca dalam Esra pasal pertama ayat yang pertama. Pada tahun pertama
pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Di sini saya garis bawahi, Tuhan menggerakkan hati Kores, Tuhan menggerakkan hati saudara. Untuk apa? Untuk menggenapkan firman Tuhan. Di sini yang diucapkan oleh Yeremia. Artinya, pintu destiny saudara akan terbuka ketika saudara memulai bersama Allah untuk menggenapi visinya. Pintu destiny saudara akan terbuka di tahun 2021 ini ketika saudara memulai bersama dengan Tuhan. Dan apa maksudnya? Untuk menggenapi visinya. Saya melihat banyak kejadian dalam Alkitab, bagaimana Tuhan menggerakkan Musa. Untuk apa saudara? Untuk menggenapi firman-Nya, agar Musa menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan membuka destiny dalam kehidupan Yusuf. Untuk apa saudara? Karena Tuhan mau menggenapi firman-Nya dalam kehidupan Yusuf. Nah, apakah saudara mau memulai segala sesuatu di dalam Tuhan? Kita mencari hati Tuhan. Bahkan Musa berkata, kalau Tuhan tidak menuntun aku tidak akan bergerak. Apakah saudara dan saya mau menggenapi visi Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan tidak akan membuka pintu destiny-Nya dalam kehidupan kita jika kita tidak memulainya bersama Tuhan, dan kita tidak mau menggenapi visi Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya Tuhan mau agar banyak jiwa-jiwa, agar firman Tuhan dapat disiarkan sampai ujung bumi. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bekerja, apapun usahamu, pakailah usahamu, pakailah pekerjaanmu, pakailah jabatanmu untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Yang kedua, bagaimana agar pintu destiny terbuka dalam kehidupan kita? Kita baca dalam Esra pasal pertama ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan, beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Saudara, saya garis bawahi, Tuhan mengaruniakan kepada saudara. Apa itu yang dikaruniakan kepada saudara? Jabatan saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara. Di sini dikatakan segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Saya bisa lupa, pekerjaan telah dikaruniakan kepada saudara oleh Tuhan Allah semesta langit. Usaha yang maju telah dikaruniakan kepada saudara oleh Tuhan Allah semesta langit. Pelayanan telah dikaruniakan kepada saudara dan saya oleh Tuhan Allah semesta langit. Untuk apa? Tuhan menugaskan saudara dan saya untuk mendirikan rumah baginya. Sekali lagi, Tuhan menugaskan saudara dan saya untuk mendirikan rumah baginya. Kita melihat di sini tugas Kores sebagai raja bukanlah sesuatu yang ringan. Apalagi saat itu Persia termasuk sebuah kerajaan terbesar di bumi saat itu. Atau mungkin saya bilang di daerah Mesopotamia. Tetapi dia tidak mau terfokus hanya untuk urusan kerajaan, tetapi dia mau melakukan tugas yang Tuhan inginkan dalam hidupnya.
Pintu destiny saudara akan terbuka jika saudara mau keluar dari zona nyaman saudara. Demikian juga kita melihat bagaimana Tuhan melepaskan atau mengeluarkan Yusuf dari zona nyaman, Musa dari zona nyamannya. Untuk apa? Untuk melakukan tugas. Apakah saudara mau keluar dari zona nyaman saudara? Yang selama ini saudara hanya fokus kepada usaha saudara. Saudara tidak peduli terhadap jiwa-jiwa. Apakah saudara mau keluar dari zona nyaman saudara, yaitu pekerjaan saudara, di mana selama ini kita tidak peduli kepada jiwa-jiwa. Mulailah saudara keluar dari zona nyaman saudara, karena Tuhan punya tugas untuk saudara dan saya. Yang pertama tadi saudara, bagaimana agar pintu destiny itu terbuka? Yang pertama, kita memulai bersama Tuhan untuk menggenapi visinya. Yang kedua, bagaimana pintu destiny itu terbuka dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman kita. Yang ketiga saudara, bagaimana agar pintu destiny ini dibukakan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 45 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Yang ketiga, bagaimana agar pintu destiny kita terbuka? Pintu destiny ini akan terbuka ketika kita berjalan dalam otoritas, kita berjalan di dalam perkenanan, kita berjalan di dalam urapan Tuhan. Mungkin saudara akan berkata, Tuhan, saya hanya ibu rumah tangga. Tuhan, saya ini hanya seorang bawahan. Tuhan, saya ini tidak memiliki kemampuan. Seperti yang Musa katakan, bagaimana aku akan menghadapi Fir'aun? Demikian juga Yusuf, bagaimana Yusuf bisa menaklukkan Mesir? Demikian juga Daud berkata, aku ini hanya seorang gembala, bagaimana saya mau memerintah Israel? Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berjalan dalam perkenanan Tuhan, maka Tuhan akan mengurapi kita dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan otoritasnya. Siapapun saudara, mungkin saudara akan berkata seperti Musa tadi, aku tidak petah lidah, aku gagap Tuhan. Atau seperti Yeremia, atau seperti Gideon, mungkin kita punya kelemahan. Tetapi ketika kita berjalan dalam perkenanan Tuhan, kita berjalan di dalam urapan Tuhan, Tuhan akan memberikan otoritasnya dalam hidup kita. Mungkin saudara hari ini mungkin masih sakit, mungkin saudara hari ini belum memiliki jabatan puncak. Tetapi sekali lagi, ketika kita mau berjalan di dalam perkenanan Tuhan, di dalam urapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan otoritasnya dalam hidup kita. Otoritas yang diberikan Tuhan kepada nabi-nabi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang membuka pintu destiny dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, pintu destiny akan terbuka ketika kita berjalan bersama Tuhan dan menggenapi visinya. Yang kedua, ketika kita mau keluar dari zona nyaman, bahwa ada tugas yang Tuhan mau bebankan dalam hidup kita.
Yang ketiga, ketika kita berjalan di dalam perkenanan, di dalam urapan, dan Tuhan akan memberikan otoritas. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana agar pintu destiny itu terbuka dalam kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali ketika kita mau maju melangkah dalam Tuhan, kita terhambat oleh banyak hal. Tetapi saudara lihat, Tuhanlah yang akan mengatur strategi dalam hidup kita. Tuhanlah yang akan menyediakan biaya-biaya asal engkau mau melakukan visinya. Alkitab berkata, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Jangan pernah ragu ketika kita berjalan dalam visi Tuhan. Ketika engkau keluar dari zona nyaman, mungkin pulang kerja engkau mencari jiwa, pulang kerja engkau menjadi berkat buat orang lain. Mungkin engkau akan berkata, aduh, nanti aku gak cukup kehidupanku bersama keluarga. Tuhan akan pelihara hidup kita. Tuhan yang menyediakan, saudara, kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan akan mengalir asal engkau mau dipakai Tuhan untuk melakukan visinya. Bersiaplah saudara. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekali lagi, lihat, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Persiapkan diri saudara. Pintu-pintu destiny yang tertutup di tahun 2020 akan dibukakan Tuhan, sehingga kita dapat memahami dan mengerti arah baru yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian lebih luas dari samudra.
yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku telah stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak setiap kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan. Aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindah. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas kehidupanku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita mengucap syukur, saudara, betapa dahsyat karya Tuhan yang membuka pintu-pintu destiny saudara di tahun yang baru. Engkau yang berjalan di depan kami untuk meratakan gunung-gunung, membuka pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi di hadapan kami. Engkau sendiri yang membuka pintu destiny dalam kehidupan kami. Engkau sendiri yang menyediakan hal-hal yang baru dalam hidup kami. Maka ajar kami untuk memulai segala sesuatu, Tuhan, di dalam Engkau dan bersama Engkau.
untuk menggenapi visi-Mu di bumi ini ya Tuhan. Bapa di surga, ampuni jika selama ini kami terus ada di zona nyaman. Biarlah kami keluar dari zona nyaman kami untuk melakukan tugas yang Engkau Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Ada banyak jiwa-jiwa, ada banyak tugas yang harus kami kerjakan agar firman-Mu disampaikan sampai ujung bumi. Kami percaya Tuhan, bukan dengan gagah perkasa kami, tetapi karena Roh-Mu, karena perkenanan-Mu, karena pengurapan, sehingga Engkau memperlengkapi kami dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Jauhkan dari hidup kami segala kekhawatiran. Engkaulah yang punya emas, Engkaulah yang punya perak, Engkaulah Allah yang kaya, yang sanggup memberkati setiap jemaat. Semua terjadi agar nama-Mu dipermuliakan. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, arahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon tarpatin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depan. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta lagi. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.